Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita semua diberikan kesehatan. Baiklah anak-anakku semua, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Pada materi ini, kita akan mempelajari konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia, serta peran, fungsi, dan kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Kita juga akan mengenal jenis dan bentuk badan usaha baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Baiklah anak-anak yang hebat, marilah kita bersama-sama menyimak video pembelajaran kali ini. Yuk kita simak apa yang ada dalam video ini. Pasti kalian semua sudah pernah melihatnya dan sudah pernah mengenal apa itu investama, dan yang ini pasti tidak asing di telinga kalian semua, yaitu BBJS, dan yang sering kita lihat di supermarket atau di minimarket, yaitu Indofood. Sebelum sama-sama kita mempelajari materi kali ini, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Setelah kalian mempelajari video pembelajaran ini atau materi tentang Badan Usaha Perekonomian Indonesia, diharapkan kalian semua dapat membedakan antara badan usaha dan perusahaan. Lalu tujuan yang kedua yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan fungsi badan usaha dan mengklasifikasikan jenis-jenis badan usaha secara tepat. Tujuan pembelajaran ketiga, semua kegiatan ini akan kalian kerjakan secara mandiri dan bertanggung jawab, oke? Oke, anak-anakku semua, anak-anak hebat dan yang luar biasa. Untuk lebih jelasnya, agar kalian dapat membedakan pengertian badan usaha dan perusahaan, yuk kita simak bersama-sama video pembelajaran kita. Baiklah, kalian pasti sering mendengar dan sering melihat apa yang tadi sudah kalian perhatikan. Tetapi kebanyakan orang berpendapat bahwa pengertian badan usaha dan perusahaan tidak terdapat perbedaan. Hal ini didasarkan dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan, dan mereka semuanya memiliki tujuan untuk mencari laba. Oleh karenanya, pengertian antara perusahaan dengan badan usaha seringkali disamakan. Oke, kita bahas satu persatu. Badan usaha. Apa itu badan usaha? Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan
usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seseorang atau sekelompok orang yang berorganisasi dalam bidang ekonomi. Ciri-ciri badan usaha antara lain yaitu bertujuan mencari keuntungan, menggunakan modal dan tenaga kerja, dan aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan perusahaan? Pasti kalian bertanya-tanya. Yuk, kita simak bersama-sama. Perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dalam perusahaan digunakan tenaga-tenaga dan mesin-mesin serta ongkos-ongkos yang rasional untuk menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Oke. Anak-anak yang hebat dan luar biasa pasti sudah memahami apa itu badan usaha dan apa itu perusahaan. Yuk, kita simak video selanjutnya. Lalu, terdapat perbedaan di antara badan usaha dan perusahaan. Ayo coba diperhatikan baik-baik, oke? Apa saja perbedaannya? Badan usaha. 1. Merupakan kesatuan yuridis formal. Yang kedua yaitu bertujuan mencari laba dan keuntungan. Yang ketiga bersifat resmi dan formal, serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang keempat yaitu bersifat abstrak, hanya dapat dilihat dari akta pendirian. Lalu perusahaan itu sendiri, 1. merupakan kesatuan teknis produksi. 2. Bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, tidak selalu bersifat resmi atau formal. Yang keempat, bersifat konvensional nyata. Oke, itulah ada 4 perbedaan antara badan usaha dan perusahaan. Materinya yaitu tentang fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi manajemen. Fungsi ini meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengarahan, serta pengkoordinasian dan pengawasan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi operasional. Fungsi operasional berupa pelaksanaan atau suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang personalia, bidang administrasi, dan bidang pemasaran. Itulah 2 fungsi dari badan usaha. Baiklah, anak-anak yang hebat, marilah
sekarang kita membahas tentang jenis-jenis badan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lapangan usaha dan berdasarkan kepemilikan modal. Badan usaha berdasarkan lapangan usaha dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu yang bergerak di bidang ekstraktif, industri, agraris, perdagangan, dan jasa. Sedangkan badan usaha yang berdasarkan kepemilikan modal dibedakan menjadi badan usaha BUMN atau yang biasa disebut dengan BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan badan usaha campuran. Mari bersama-sama kita pelajari tentang badan usaha. Berdasarkan lapangan usaha, badan usaha ditinjau dari lapangan usahanya dapat digolongkan menjadi 5 jenis. Seperti yang di atas tadi udah kalian simak, yaitu bergerak di bidang ekstraktif, industri, agraris, perdagangan, dan jasa. Yuk satu persatu kita bahas. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya, pertambangan, perikanan, penebangan kayu, dan pendulangan emas atau intan. Itu adalah badan usaha yang bergerak di bidang ekstraktif. Lalu ada badan usaha agraris, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengelola alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya pertanian, perikanan darat, peternakan, dan perkebunan. Badan usaha industri yang kegiatannya mengelola dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Contohnya perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan, dan sebagainya. Lalu ada badan usaha perdagangan, kalian pasti tahu itu. Badan usaha yang kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau kegiatan jual beli, contohnya grosir, perdagangan eceran, supermarket, perusahaan ekspor impor, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu badan usaha jasa atau badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contoh, salon, dokter, bengkel, notaris, asuransi, bank, dan yang lainnya. Oke. Berdasarkan kepemilikan modal, ditinjau dari kepemilikan modal, badan usaha dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu badan usaha milik swasta atau BUMS, adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk perseroan maupun persekutuan. Contoh firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu badan usaha milik negara atau biasanya yang disebut dengan BUMN. Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN bergerak di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contoh, Perjan, Perum, dan Persero. Badan usaha campuran adalah badan usaha yang modalnya sebagian milik pemerintah dan sebagian milik swasta. Contohnya Persero, di mana
Modal yang dimiliki oleh badan usaha ini adalah 50% atau lebih dimiliki pemerintah dan paling banyak 49% dimiliki oleh swasta atau investor. Contoh lain adalah PT Telkom, PT Angkasa Pura, dan PT BNI. Itulah tadi 3 jenis badan usaha yang berdasarkan kepemilikan modal. Hebat. Selanjutnya, yuk kita simak ciri-ciri badan usaha milik swasta BUMS. Badan usaha milik swasta atau yang biasa disebut BUMS mempunyai ciri-ciri yang dapat dikategorikan berdasarkan kepemilikannya, fungsi, dan permodalannya. Yaitu satu, berdasarkan kepemilikannya, BUMS mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Untuk badan usaha swasta perseorangan antara lain, pemilik badan usaha adalah perseorangan. Pemilik merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sehingga dapat mengatur segala sesuatu usahanya. Jelasnya, badan usaha tergantung pada kebijakan perseorangan. Semua kewajiban dan resiko yang menjadi tanggung jawabnya perseorangan. Pemilik secara perseorangan. Lalu, badan usaha swasta persekutuan antara lain, pemilik badan usaha adalah persekutuan 2 orang atau lebih. Wewenang pengelolaan badan usaha ditetapkan berdasarkan perjanjian dan persekutuan. Maju mundurnya kegiatan badan usaha tergantung pada sekutu yang mengurusnya. Seluruh kegiatan usaha diarahkan untuk mencapai keuntungan bersama. Itulah yang tadi adalah merupakan ciri-ciri dari badan usaha BUMS. Oke. Lalu, ciri-ciri badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha yang dikelola oleh negara didasarkan pada kepemilikan, fungsinya, dan permodalan. Berdasarkan kepemilikannya, BUMN memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di ujung pemerintah. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Semua resiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Kenapa demikian? Tentunya kalian pasti tahu. Seperti halnya tadi bahwasanya permodalan lebih besar jatuh ke tangan pemerintah, yaitu 51% dan 49%-nya ke pihak swasta. Karakteristik BUMD. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah. Badan usaha dimiliki oleh satu pemerintah daerah, lebih dari satu pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah dengan bukan daerah, atau lebih dari satu pemerintah daerah dengan bukan daerah. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, bukan merupakan organisasi perangkat daerah, dan dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. Oke, anak-anak. Demikianlah materi yang sudah kita simak bersama-sama, yaitu tentang badan usaha perekonomian Indonesia. Semoga pembelajaran kita kali ini menyenangkan ya. Dan kalian semua
Semoga bisa memahami dengan seksama. Dan apabila kalian belum begitu paham, kalian boleh mengulang video pembelajaran kita kali ini agar kalian bisa benar-benar mempelajarinya dan memahaminya. Oke, anak-anak yang hebat. Untuk kegiatan selanjutnya, setelah kalian mempelajari materi ini seperti yang Ibu sampaikan tadi di atas, bahwasanya tujuan pembelajaran kita kali ini kalian diharapkan bisa memahami pengertian dan perbedaan antara badan usaha dan perusahaan. Di bawah ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan, oke? Oke, anak-anak yang hebat. Tentunya kalian sudah memahami apa itu badan usaha dan perusahaan, bukan? Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Yang pertama, yaitu di bawah ini yang termasuk jenis badan usaha menurut pemilikannya adalah A. Badan usaha agraris, B. Badan usaha industri, C. Badan usaha perdagangan, D. Badan usaha jasa, E. Badan usaha milik negara. Ayo, pasti kalian udah paham tadi ya. Soal yang kedua yaitu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama disebut A. Firma, B. Persekutuan, C. Perseroan terbatas, D. Persekutuan komanditer, dan E. Koperasi. Ini juga tadi udah kita bahas ya. Yuk, sekarang soal yang ketiga. Berikut ini yang termasuk ciri badan usaha milik swasta perorangan adalah A. Wewenang pengelolaan badan usaha ditetapkan berdasarkan musyawarah. B. Maju mundurnya badan usaha tergantung pada pengurus badan usaha. C. Maju mundurnya badan usaha tergantung pada pemilik badan usaha. D. Usahanya diarahkan untuk mencapai keuntungan bersama. Dan E. Seluruh resiko dan kewajiban kepada pihak lain ditanggung pemilik secara terbatas. Dan ini pasti kalian akan lebih paham. Apa itu badan usaha swasta perorangan, oke? Lalu lanjut ke soal yang keempat. Melayani kepentingan umum dan memupuk keuntungan yaitu tujuan BUMN yang berbentuk A. Koperasi, B. Perjan, C. Perum, D. Persero, dan E. Perusahaan daerah. Oke, next. Soal kelima, yang terakhir. Dalam perseroan terbatas terdapat 3 badan yang menentukan kelangsungan hidup PT, yakni RUPS, Direksi Anggota, B. RUPS, Direksi Dewan Komisaris, C. Direksi Dewan Komisaris Pemilik Saham, D. Direksi Dewan Komisaris dan Pemerintah, E. Dewan Komisaris Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif. Oke, anak-anak yang hebat. Demikianlah 5 soal yang harus kalian kerjakan. Ibu yakin kalian semua pasti bisa menjawabnya. Oke? Sampai di sini materi pembelajaran kita. Dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai ketemu di materi selanjutnya.